kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Shalom, perkenalkan nama saya Tilianti dan saya Aulia Dara Maharani dan saya Alia Prida. Di sini kami akan menceritakan cerpen Wayang Potehi Cinta yang Pupus. Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Ketika Dalang memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mulai menggerakkan boneka wayang, gembreng dan tabur dipukul diiringi gesekan rebab yang melengking menyayat telinga. Saat itu mataku menangkap wajahmu di antara jejalan penonton. Jantungku berdegup kencang, wajahku berkilau dalam siluet cahaya oranye lampu panggung. Kecantikanmu yang memancar bagai berlian menghisapku begitu dalam. Rambutmu masih seperti dulu, tergerai indah di bahu dan tak dapat melepaskan pandanganku darimu. Suara trompet melengking tinggi, suling menusuk gendang, telinga meramaikan iringan. Lakon yang mengangkat novel Chiyuki Journey to the West telah dibuka. Tokoh kerasakti bergerak lincah, meloncat ke sana kemari. Bunyi-bunyi trok-trok dari pihakku membuat suasana jadi meriah. Penonton bertepuk tangan. Suara yang mirip trok-trok dari pihakku selalu kita tunggu adalah bunyi kentongan kecil dari penjual bakmi keliling yang selalu lewat depan kos kita. Sehabis Isya, sepulang dari sholat berjamaah di masjid samping kosmu, aku duduk di beranda menunggu kedatangannya, dan kau selalu melakukan hal sama, membaca buku sambil menunggu. Aku masih bersarung dan berpeci, tak mau ganti baju, takut keburu penjual bakmi itu pergi. Masakannya yang lezat dan pedas sayang untuk dilewatkan. Kau mandiri, matamu selalu tak lepas dari bacaan itu, menunduk membaca kusyuk. Dan saat terdengar bunyi trok-trok, kau baru mengangkat kepala. Sinar lampu beranda kosmu menyirami wajahmu. Guyurannya sebagai sinar mentari yang menembus hujan membuat parasmu berkilau bagai berlian. Jantungku berdetak kencang sekali. Kau melangkah ke depan, sudah terlalu sering aku menahan keberanian. Menunggumu selesai dimasakkan dulu, tapi kali ini aku sudah tak tahan. Aku ingin berkenalan denganmu. Aku lihat langkahmu jadi ragu saat aku melangkah keluar pagar. Gerobak bakmi hampir sampai di depan kita. Tanganmu telah menyentuh pintu pagar tapi lantas terdiam. Kau menunggu di halaman. Aku menelan ludah. Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Aku menunggumu lebih dulu saat kau menanti bakmi pesananmu matang. Aku melangkah cepat mendekat walaupun dengan dada berdebar tak karuan. Pejuang bakmi tersenyum, senyum yang tak bisa. Agaknya tidak tahu aku menyukaimu. Aku tak peduli. Yang jelas, senyum lebarnya telah melumerkan kekakuanku yang mencoba tersenyum padamu. Akhirnya, kau regangkan bibirmu yang merekah bagai kelopak mawar yang indah. Jantungku terasa hendak copot. Wajah cantikmu makin berkilau oleh cahaya merkuri yang menunduk di tepi jalan. Lampu itu sebagai saksi. Selain penjual bakmi, untuk pertama kalinya kita saling bertatapan. Sinar matamu memancarkan keajaiban. Aku merasa energi matahari membuatku merasa hidup, merasa bahagia. Hatiku jadi hangat, penuh sukacita. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahmu begitu dekat. Kau berdiri di samping penjual itu. Jadi, hanya sejengkal jarak antara kita.
Matamu yang sipit tampak berkejora saat kita bertatapan, seperti ada kerlip cahaya cinta di sana. Cinta sejati yang mengatasi segala perbedaan. Apakah aku sedang bermimpi? Aku maksudku. Seharusnya berterima kasih pada penjual itu yang segera memecahkan perasaan canggung kita dengan banyak berseloroh, bersiul, dan bernyanyi ceria. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat berjumpa dengan dirinya. Tawa penjual itu pecah, memancing rasa jenaka di hatimu. Aku melihat bibirmu makin terbuka, lebar, memperlihatkan gigi-gigimu yang kecil bagai biji mentimun. Rasanya aku terbang ke surga karena mabuk oleh cinta, kemabukan bahagia. Ayo pada kenalan. Sudah pada kenal belum? Jangan malu-malu. Tawaran penjual itu mengejutkanku. Aku jadi yakin dia tahu aku menyukaimu. Sudah besar-besar, nada suaranya jadi lucu, seperti merengek, seperti meledek, aksen Sunda yang bercampuran Tionghoa. Aku melirikmu, kau menundukkan kepala sambil bermain-main ujung kaki. Wajahku terasa panas. Idih, gak perlu malu di zaman sekarang. Aksen Tionghoa yang dibuat-buat ini makin lucu, memancing tawaku, mencairkan kebekuan nyaliku. Tapi sepenuhnya sadar aku mengulurkan tangan. Saat melihatmu terdiam, aku bersentak sadar dan ingin menarik tanganmu lagi. Tapi kuurungkan. Aku tak mau benar-benar malu di depanmu. Kalau tak kenal, aku tak masak buat kalian ya. Serunya dengan wajah separuh cengengesan. Kami terdiam sejenak. Tanganku masih tergantung di depanmu. Lalu kau pun pelan mengulurkan tangan. Ancaman bapak itu rupanya telah berhasil. Joko, kataku dengan lidah keluh. Joko Sudiro, tambahku sambil menyambut uluranmu. Meis Wang, suaramu terdengar begitu merdu, seperti gesekan biola tengah malam. Hore, hahaha. Tawa penjual meledak. Rasanya tak ada kesedihan di dunia ini jika melihatnya sedang tertawa. Sehabis kenalan, semalam suntuk aku tak tidur. Perasaanku terasa hangat oleh baramu yang menyala abadi. Bayangkan, telah kuimpikan hal ini ribuan kali dan akhirnya bisa terwujud. Rasanya aku telah terberkati oleh teranugerahi. Buku tulisanku penuh dengan namamu. Baris demi baris, halaman demi halaman, kutulis namamu sambil mengenang saat kita kenalan. Dalam cahaya oranye, Merkuri melekat kuat di benakku. Malam itu, kulewati dengan perasaan bahagia, seolah perkenalan itu menyatukan dalam nyawaku. Hingga pagi menjelang, matahari telah memekarkan hatiku. Kubuka gorden jendela dengan semangat pagi yang luar biasa. Aku menatapmu pergi bersama teman-temanmu di gereja. Pagi ini ada yang beda dibandingkan pagi-pagi sebelumnya. Aku telah mengenalmu. Dia pasti membuka jendela buatmu. Suara yang meledak dari temanmu selalu membuatku malu. Ayolah, kalian sudah kenalkan semalam, kata temanmu yang satu lagi. Dia melirik ke arah kamarmu dengan pandangan usil menggoda. Setiap kita berangkat,
Dia selalu membuka jendela hatinya buatmu. Tawa mereka meledak. Kau diam saja. Aku tidak bisa melihat ada senyum terukir di bibirmu. Jantungku kembali berdebar. Malamnya, aku memberanikan diri menemuimu. Jantungku berdetak kencang saat mengetuk pintu. Dari jendela yang sedikit terbuka, kulihat ada wayang golek di kamarmu. Kau menemuiku dengan gaun panjang, memesona, keanggunanmu bagai peri dalam khayalan. Hubungannya dengan rezim jahat itu. Sebagai wartawan pers, mahasiswa, aku tahu soal deskripsi Manasih dan akan kutulis artikel tentang ini. Aku juga dekat dengan para aktivis pro-demokrasi. Entah masuk akal atau tidak, lusanya setelah artikel itu tayang, saat aku hendak menunjukkan padamu, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menurunkan sekelompok lelaki bertubuh tegap tuh. Aku diintegrasi dengan tangan terikat, jari-jari kakiku remuk ditindih kaki meja, lenganku terbakar di sudut api rokok. Setiap siuman pertanyaan datang dan selalu sama-sama, mana tukul, mana tukul, mana wiji tukul. Mataku terasa bengkak, nyeri dan perih. Untuk mengurangi rasa sakit, aku selalu membayangkan wajahmu dan menyebut lirih namamu. Mewang, wajahmu yang berkilau dan merajam seluruh tubuhku. Setelah puas, aku dibawa mereka pergi. Otakmu kiri, kau pantas mati. Ancaman itu menggema di jiwaku. Suaranya seperti ribuan malaikat Israel yang hendak mencabut nyawaku. Nyaliku gemetar, rasanya tak ada lagi kehidupan yang membentang di hadapanku. Hatiku menggigil sepanjang jalan. Tiba-tiba mobil berhenti di sebuah jembatan. Aku dikeluarkan dengan tangan masih terikat dan diceburkan ke sungai yang penuh air. Aku ingat betul aku telah menyerah waktu itu. Tapi Tuhan menyelamatkanku lewat tangan seseorang pemancing. Darinya aku cukup dirawat dan setelah membaik menemuimu. Beberapa lelaki mengusirnya pergi, kata penjual bakmi. Nada suaranya terdengar sedih. Cinta sejati yang mengatasi segala perbedaan agama dan etnis, hancur oleh bengsinya kekuasaan yang daya bunuhnya sampai ke jantung perasaan. Untungnya tak sampai sebelum rezim itu tumbang, tak akan ada orang yang mengusirmu lagi. Mau kemana saja. Cinta sejati tak memikirkan diri sendiri. Berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun aku menggelendang seperti orang gila, bertanya ke sana kemari dan pada akhirnya menyerah pada kenyataan. Kau tak mungkin bisa ditemukan. Dengan pasrah kalah, aku membeli wayang potehi di kampung picinan. Katanya dia adalah toko Shinjin Kue yang diadopsi dari Joko Sudiro dalam lakon Ketoprak. Aku membelinya karena namanya sama denganku dan kuyakini kau pun tahu tokoh ini. Memiliki wayang potehi mengekalkan ingatanku padamu, menumbuhkan harapan yang telah pupus. Hingga malam ini, saat akan ada pertunjukan wayang potehi, hatiku bergetar. Aku sengaja datang berharap untuk terakhir kalinya bisa bertemu denganmu. Aku percaya semua ini telah ditakdirkan. Tuhan memberkatiku dengan memperlihatkan berlianku. Masih tak percaya, aku terus menatapmu dan jantungku berdebar saat kau menyadari kehadiranku. Mari kita bersirobok. Tiba-tiba wajahmu yang berkilau tampak terbakar. Air mukamu berubah pucat seperti orang mati. Air mata jatuh dari sudut matamu berwarna merah. Tubuhku bergetar hebat.